Jadi nggak apa-apa, biarkan aja dia keluar-keluar, nanti keluar-keluar itu akan kita minta pertanggungjawaban pidana. Dan saya dapat informasinya itu akan diproses oleh tim secara pidana. Sudahlah, ngapain lah diladenin ini segala macam semua kan gitu. Kita juga nggak pernah kan menunjukkan bukti selama ini kan. Tapi karena memang ini sudah keterlaluan. Letet aja dari depan nggak ada, yang patah juga nggak ada dari depan. Kecelakaan apa itu kecelakaan seperti ini gitu? Perlawanan dari pihak Ibtu Rudiana terhadap liarnya spekulasi masyarakat dalam kasus tewasnya sang putra belakangan ini makin santer terdengar. Ia usai akhirnya muncul ke permukaan setelah bungkam berbulan-bulan lamanya, Ibtu Rudiana beserta tim kuasa hukumnya nampak sering menanggapi serta membantah segala tudingan miring yang terus menodai nama baiknya. Seperti diketahui, usai Peggy Setiawan memenangkan sidang pra-peradilan kemarin, beberapa oknum dari lapisan masyarakat terus memojokkan Ibtu Rudiana. Ia tak main-main, sebagian dari mereka bahkan tidak segan menyebut kalau alasan tewasnya Eki dan Vina adalah kecelakaan lalu lintas, bukan karena adanya aksi keji, seperti yang diyakini masyarakat selama 8 tahun lamanya. Sontak, putra Romadhoni Nasution pun buka suara dan membantah tudingan itu. Lantas, selain memberikan pembelaan serta meluruskan kabar miring yang kadung tersebar itu, apa yang sebenarnya sedang diupayakan pihak Ibtu Rudiana? Mungkinkah pihak Ibtu Rudiana dan tim kuasa hukumnya akan berancang-ancang melaporkan pihak-pihak selain Dede, Liga Akbar dan Deddy Mulyadi lantaran dianggap terus menyenggol sang polisi dengan tudingan miring? Jadi nggak apa-apa, biarkan aja dia keluar-keluar, nanti keluar-keluar itu akan kita minta pertanggungjawaban pidana. Dan saya dapat informasinya itu akan diproses oleh tim secara pidana. Gitu loh. Kalau kita sih secara pendamping hukum ya, sebenarnya kita menganggap pidana itu adalah penegakan hukum akhir ataupun bahasanya itu ultimum remedium gitu loh. Kita juga tidak mau memenjarakan orang kalau tidak ada perbuatannya. Akan tetapi kalau memang para seperti yang saudara siapa tuh oknum pengacara itu menyerang-nyerang terus klien kami, ya tidak menutup kemungkinan kita akan pidanakan dan kita akan proses gitu loh. Sepanjang klien kami tidak disinggung, sepanjang klien kami tidak disenggol-senggol, kita juga tidak akan menyinggung klien yang bersangkutan. Tapi kalau dia sudah menyerang, menyinggung dan membuat opini-opini yang tidak benar terhadap klien kami, pasti akan kita kuliti juga klien dia, pasti akan kita serang juga klien dia. Itu konsekuensi daripada tindakan yang ia lakukan seperti itu. Yang artinya jangan dia menuduh yang tidak-tidak kepada klien kita. Yang dibilang masih hidup lah kan gitu. Informasinya harus digali kubur dan lain-lain ya. Nggak ada masalah itu. Nanti pelan-pelan akan kita kejar. Kalau kita berbuat baik, mendapat balasan kebaikan, itu namanya amal. Tapi kalau berbuat baik, tidak mesti berharap kebaikan, itu namanya derma. Biarkan saya untuk belajar mendermakan diri, bukan mengamalkan diri. Yang menjadi pertanyaan setelah kita proses, kok yang kita proses ini playing victim gitu loh, merasa korban dia gitu. Nah dia kan sudah menuduh, wajib dong kita pidanakan untuk dipertanggungjawabkan dia secara hukum. Jangan juga setelah kita laporin, oh saya kan hanya ini bla 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 bla, segala macam lah itu. Kita aja dilaporin mereka biasa aja gitu loh. Kok kita laporin yang bersangkutan dia banyak cerita di luar sana yang A, I, U, E, O gitu. Nah ini yang membuat kita nggak adil gitu loh. Artinya dia melapor, dia siap juga dilaporkan gitu loh. Dia memasang, siap juga dipasang gitu. Kan dia menabuh gendang yang bersangkutan terlapor ini. Sekarang problemnya kan sederhana. Sederhana banget. Ini tinggal dirumuskan, kecelakaan atau pembunuhan. Ya tinggal dirumusin aja.
Kalau pembunuhan yuk kita cari pembunuhnya, kalau kecelakaan yuk kita sudahi. Sebenarnya masalah ini semuanya itu sampai saat ini kita masih tahan-tahan karena kita sudahlah, ngapain lah diladenin ini segala macam semua kan gitu. Kita juga nggak pernah kan menunjukkan bukti selama ini kan. Tapi karena memang ini sudah keterlaluan ya, sudah menggiring opini yang tidak benar, saya sampaikan bukti biar orang lain juga tahu gitu loh. Sebenarnya saya nggak mau kasih tahu ini semua bukti kita pegang. Contoh kecilnya saya tunjukin di sini adalah sepeda motor. Katanya kan kecelakaan tunggal ya, itu kata mereka. Ini kalau kecelakaan tunggal hancur nggak? Kecelakaan tunggal kata ini hancur nggak kalau kecelakaan seperti ini? Letet aja dari depan nggak ada, yang patah juga nggak ada dari depan. Kecelakaan apa itu kecelakaan seperti ini gitu? Saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Yang pertama kita ingin pastikan bahwasannya kita tidak anti kritik. Bagaimanapun apa yang disampaikan oleh klien kami Bapak Ibtu Rudiana tentunya akan menjadi pembahasan di tengah-tengah netizen. Dan itu harus kita hormati dan hargai. Akan tetapi perlu digarisbawahi, setiap apa yang disampaikan oleh beliau itu tentu apa yang ia alami sendiri dan ia ketahui gitu. Dan kita nggak bisa maksakan dia harus ngomong begini sesuai dengan keinginan kita. Mirisnya, spekulasi yang berkembang liar di masyarakat diduga sudah betul-betul membuat Ibtu Rudiana merasa terganggu. Ya, bagaimana tidak, nama baiknya sebagai seorang abdi negara bak terinjak-injak karena celotehan liar yang tidak jelas berasal dari mana. Tak tanggung-tanggung, hal itu bahkan mendorong Ibtu Rudiana untuk menuturkan sebuah janji yang sangatlah mengejutkan, di mana Ibtu Rudiana mengaku siap menjalani sumpah pocong untuk membuktikan kalau dirinya tak pernah sekalipun mengucapkan kata-kata bohong. Uniknya, hal itu seolah menambah panjang rentetan misteri yang belum terpecahkan sampai saat ini. Lantas, seperti apa penjelasan ahli agama Islam soal sumpah pocong? Serta bagaimanakah pula seorang ahli spiritual menjelaskan proses sumpah pocong? Kalau sumpah pocong ini biasanya memang dilakukan oleh orang-orang yang memang ada orangnya yang bisa melakukan sumpah pocong ini. Tidak sembarangan orang yang bisa melakukan sumpah pocong, kan seperti itu. Biasanya sih banyak orang-orang zaman dulu kayak kejawen, kayak gitu-gitu, yang masih memakai aliran kejawen kayak gitu. Yang saya tahu ya, biasanya itu dilakukan seperti orang memandikan dulu, selesai dimandikan seperti orang yang meninggal itu, setelah itu nanti dikasih kain kapan putih, setelah orang itu dimandikan disuruh berbaring di kapan putih, setelah itu baru diikat seperti pocong, baru dibacakanlah sumpah pocong itu kepada orang yang dituduh seperti itu. Biasanya sumpah pocong ini dilakukan biasanya tidak sembarangan orang sedikit mau sumpah pocong atau apa. Itu biasanya sesuatu hal yang seandainya apakah ini orang disantet, benar nggak kamu nyantet atau benar nggak kamu ini yang susah dibuktikan dengan dengan nalar gitu. Itu yang susah. Nah, biasanya dilakukan orang dengan sumpah pocong. Biasanya itu ada kayak kuncennya lah ya, atau ada ustadznya lah, atau ada apanya yang bisa melakukan sumpah pocong ini kayak gitu. Saya kalau kita orang Dayak sih nggak ada ya, tapi ini biasanya dilakukan dari adat-adat yang lain. Sumpah pocong itu berlaku pada sebuah adat tertentu. Namun di Al-Quran juga ada. Mungkin kalau bahasa sini sumpah pocong, di Al-Quran namanya mubahalah. Mubahalah itu artinya, nih seandainya saya berbuat bohong maka saya mati umpamanya, saya akan dilaknat umpamanya demi Allah dan sebagainya. Itu ayat Al-Quran yang cerita. Jadi ada ayatnya dalam surat Ali Imran ayat 61 itu. Itu ada kata-kata Bismillahirrahmanirrahim, summa nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian kami siap mubahalah. Jadi mubahalah tadi, pokoknya siapa yang bohong, siapa yang curang maka dia yang mendapat laknat. Kami siap seperti itu. Itu kemudian diartikan oleh masyarakat yang mungkin di daerah mana, daerah tertentu tuh ada yang namanya sumpah pocong. Seperti itu. Jadi sanksinya itu pada diri sendiri masing-masing.
Kalau kan tadi kan dia berjanji nih, kalau dalam mubahalah tadi namanya, nih, kalau saya salah, saya siap dilaknat. Tuh biasa ada sumpahnya kan kalimatnya ada 3. Ada wallahi, ada billahi, ada tallahi. Pilih salah satu. Itu semuanya demi Allah. Tuh sumpah pocong maksudnya seperti itu. Jadi demi Allah seandainya saya, umpamanya nih, seandainya saya salah, saya siap jadi pocong, umpamanya saya siap mati, bagaimana. Nah itu mirip-mirip seperti tadi yang terjadi dalam Al-Quran tadi yang disampaikan. Fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Fanaj'al la'natullah 'alal kadhibin. Kami jadikan laknat Allah khusus untuk orang-orang yang berbuat salah, berbuat bohong. Oke, biasanya Mbak, kenapa orang melakukan sumpah pocong itu? Biasanya orang yang seandainya orang yang tertuduh ini benar-benar tapi dia berbohong sampai rela dia bersumpah pocong, itu biasanya akan mendapat ajab. Biasanya ajabnya kehidupannya susah, akan dapat musibah, kan seperti itu. Tapi kalau di dalam kehidupan dia tidak dapat musibah, tapi biasanya Mbak, saat dia meninggal itu pasti akan ada orang yang bilang bahwa rohnya itu akan keluar seperti pocong, nanti menghantui orang selama 41 hari. Ada yang seperti itu, orang yang mengatakan biasanya seperti itu. Bisa jadi kena hukuman oleh Allah seketika itu juga bisa, atau mungkin kalau nggak kepada dia, kepada keluarganya. Kalau nggak kepada keluarganya, kepada cucunya atau siapa, pokoknya orang yang masih dalam keluarganya. Yang namanya laknat, yang namanya efek negatif itu macam-macam. Bisa jadi besok, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan. Pokoknya ada namanya hakul adam, karena dia melanggar sumpah seperti itu. Sementara itu, ucapan Ibtu Rudiana soal sumpah pocong sendiri keluar dari mulut sang polisi ketika dirinya ditanyai oleh Hotman Paris soal spekulasi yang menyebut almarhum Eki belumlah tiada dan masih bernafas hingga sampai saat ini. Tepatnya ketika Ibtu Rudiana mengkonfrontir Hotman Paris Hutapea selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina di Cirebon beberapa waktu yang lalu. Sontak saja kemunculan Hotman Paris dan Ibtu Rudiana yang bersamaan menghadapi awak media lantas memancing reaksi beragam. Satu persatu praktisi hukum baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung buka suara. Ada yang pro, ada pula yang kontra. Salah satunya adalah Tony RM selaku kuasa hukum Peggy Setiawan yang terang-terangan mencium adanya dugaan kebohongan dari kata-kata Ibtu Rudiana. Lantas seperti apakah kecurigaan Tony RM terhadap Ibtu Rudiana? Saya menilai ada yang bohong mengenai waktu dan mengenai pengamanan. Ya. Nah, di dalam konferensi pers itu, ya, Pak Rudiana mengaku hanya mempunyai 15 menit waktu saat mengamankan para terpidana itu kemudian diserahkan kepada reserse atau reskrim. Kalau dia hanya 15 menit, bohong. Kalau saya menilai membandingkan dengan putusan pengadilan atas nama 5 terpidana ini, ya. Kalau berdasarkan putusan pengadilan ini, ya, nah 2 jam kemudian setelah Pak Rudiana pergi dikabari kemudian datang, berarti jam 4 sore. Sementara dalam putusan pengadilan ini Pak Rudiana baru membuat laporan atau menyerahkan ke reskrim, ya, itu pada hari yang sama 31 Agustus 2016 jam 18.30. Ya, 18.30. Berarti kalau dari jam 4 ke 18.30, ya, jam 16 sampai 18.30 berarti ada waktu, ya, 2 jam setengah, ya. Jam 4, 5, 6, setengah 7, ya. Ada 2 jam setengah, bukan 15 menit. Nah, 2 jam setengah itu, ya, kalau saya baca putusan di pengadilan ini digunakan untuk menginterogasi. Jadi kalau jawaban Pak Rudiana diajak ke kantor baik-baik, saya menilainya Pak Rudiana itu bohong. Oke, jadi begini saya luruskan. Beliau itu menyampaikan bahwasanya ia menanyai kepada terpidana ini, khususnya di sini Jaya dan Sudirman itu sekitar 15 menit interogasinya di Polresta Cirebon Kota. Nah, jadi setelah 15 menit itu ia serahkan kepada Satreskrim Polresta Cirebon Kota.
Nah, dan sekitar pukul 18.00-nya itu atas saran daripada penyidik untuk membuat laporan polisi, sehingga yang membuat laporan polisi. Setelah di kantor 15 menit kemudian mereka mengakui kalau mereka yang melakukannya. Jadi saya melihat ini Pak Rudiana ini ya di sisi lain memang mengakui dia mengamankan para terpidana saat itu, namun di sisi lain mengenai waktu dan cara bertanya dia bohong. Waktunya dia bilang hanya 15 menit dan bertanyanya baik-baik, kemudian mengaku. Namun dalam putusan pengadilan ini diinterogasi dan waktunya ada 2,5 jam sebelum diserahkan ke reskrim, sebelum membuat laporan. Bohongnya di mana? Gitu loh. Jangan kita menuduh seseorang itu berbohong, padahal kita sendiri saja tidak mengetahui bagaimana yang ia lihat, ia ketahui sendiri. Soal membantah pengakuan Liga Akbar dan Dede yang kesaksiannya ya mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana. Di dalam putusan atau di dalam kesaksian Liga Akbar waktu sidang peninjauan kembali sangat terang disampaikan di depan majelis hakim bahwa Liga Akbar itu dijemput di gang, kemudian diajak ke dalam mobil, masuk ke dalam mobil, kemudian dibawa keliling kota ngobrol 4 mata. Nah, artinya Liga Akbar ini ya kesaksiannya ini diminta oleh Pak Rudiana berdasarkan keterangan Liga Akbar yang terungkap dalam persidangan peninjauan kembali. Dan Dede ini mengaku di dalam channelnya Kang Deddy Mulyadi mengaku diminta oleh AF, kemudian ketemu dengan Pak Rudiana, nah mengaku diarahkan oleh Pak Rudiana dan AF. Nah, tetapi ini dibantah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.